Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan hari ini. Dan saya akan menutup renungan di minggu ini dengan memilih topik ini. Dan saya bacakan dari Yakobus 3 ayat yang ketiga sampai kelima yang berkata demikian. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara yang terkasih, kenapa saya menutup series tentang bagaimana kita mewartakan kabar Injil dengan ngomongin soal kita mengendalikan lidah kita? Saudara, selain bersaksi dengan hidup kita, pastilah kita bersaksinya dengan perkataan kita. Disinilah yang nggak mudah. Perkataan kita seringkali dikendalikan oleh anggota tubuh kita yang paling kecil, dan yang paling kecil ini juga seringkali menimbulkan masalah yang paling besar. Meskipun kecil, dia bisa membunuh. Meskipun kecil, dia bisa menusuk. Meskipun kecil, dia bisa melakukan hal-hal yang di luar apa yang kita bisa mengerti. Dikatakan dalam Yakobus 3 tadi seperti kuda yang punya kekang, kapal yang punya jangkar. Sebaiknya kita juga bisa punya sesuatu untuk menjaga lidah kita. Dan pengendalian diri adalah suatu hal yang penting dan baik untuk menjaga diri kita ini supaya tidaklah salah dalam berkata, bertindak, dan juga menghidupi setiap perkataan kita. Mari kita bangun itu, mari kita jaga itu supaya kita bisa berhati-hati. Saudara, hiduplah terus dengan Tuhan, buka setiap hati kita, buka setiap telinga kita untuk bisa mengeluarkan kabar baik yang hendak kita kabarkan pada orang dengan integritas yang baik. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi saat kita terus mau cari wajah Tuhan, maka kita tidak akan mencari perkataan-perkataan yang tidak tepat kepada sesama kita. Fokus perkataan kita adalah memuliakan Tuhan. Kiranya saudara dapat memuliakan Tuhan dalam hidupmu, dan saya tunggu esok kita dalam ibadah onsite di gereja kita jam 8 pagi. Kiranya Tuhan memberkati dan memberkati komunitas kita bersama. Tuhan memberkati. Aku ajak kita berdoa. Kami bersyukur Tuhanlah yang terus membantu kami, Tuhan yang terus boleh membuat diri kami tertaut kepadamu, sehingga Roh Kudus-Mu itu yang mengendalikan diri kami, terutama salah satunya anggota tubuh kami, lidah yang kecil tapi dapat membuat banyak perkara besar yang mungkin bahkan membakar banyak hal, yang membuat relasi, yang membuat hidup setiap kami ini jadi tidak baik. Tetapi dari lidah juga kami belajar untuk bisa memuliakan nama-Mu. Karenanya kuduskan, kuatkan, sehingga kami ingat bahwa kami bukan tentang kami, tapi tentang Engkau Tuhan. Dimuliakan nama-Mu, kami berdoa. Amin.